Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asif Adnan Maulana. Saya berasal dari kelas 11 IPS 4 absen 5. Di sini saya akan membacakan teks ceramah yang bertema Banjir Jabodetabek 2020. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat serta pertolongannya kita masih diberi umur untuk bisa berkumpul di sini dalam rangka pembacaan teks ceramah dengan tema Banjir Jabodetabek 2020. Yang saya hormati Bu Karol, guru pembimbing saya, dan yang saya cintai teman-teman sekalian. Terjadinya banjir di Jabodetabek, Jakarta, Januari 2020 adalah bencana banjir yang melanda DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan sejumlah di daerah lain Pulau Jawa sejak 1 Januari 2020. Banjir terjadi akibat curah hujan yang melanda Jakarta dan sekitarnya sejak 31 Desember 2019 sore. Terjadinya banjir di Jabodetabek. Yang pertama, penurunan permukaan tanah. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo, melansir dari cnnindonesia.com mengatakan salah satu penyebab banjir Jakarta adalah akibat pengambilan air tanah yang cukup banyak. Kondisi ini menyebabkan permukaan tanah semakin menurun di bawah permukaan laut. Yang kedua, saluran pembuangan tersumbat. Juga disebabkan oleh banyak tempat pembuangan saluran air yang tersumbat. Populasi sampah sering menumpuk di bagian hilir sungai. Genangan air dengan mudah muncul apabila alirannya tersumbat oleh sampah. Yang ketiga, pembuangan limbah ke sungai. Pencemaran sampah menurut penelitian dalam Jurnal Teknologi Lingkungan 2002 milik Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi BPPT, banjir di DKI Jakarta juga disebabkan oleh pencemaran limbah industri dan rumah tangga. Perilaku masyarakat dan industri yang gemar membuang limbah dan kotoran ke sungai menyebabkan pendangkalan dan penyempitan kemampuan sungai dalam menampung dan mengalirkan air hujan kian menurun. Penyebab banjir di Jakarta yang pertama, masalah ekonomi. Banyak aktivitas ekonomi yang dipaksa terhenti selama bencana banjir terjadi. Sebagai contoh, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengklaim 90% usaha mikro, kecil dan menengah UMKM terdampak oleh bencana banjir, sekitar 90%. Lebih dunia usaha UMKM, pasti Sandiaga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Jakarta Selasa 25/2. Di level ekonomi makro, banjir dapat mengganggu alur distribusi barang dan mengakibatkan penundaan penanaman komoditas pangan sehingga menyebabkan kenaikan harga. Sebagai contoh, pada Januari lalu banjir membuat harga beras, cabai, dan bawang merah mengalami kenaikan dan berujung pada kenaikan inflasi sebesar 0,39% secara bulanan dan 2,69% serta tahunan. Yang kedua, yaitu sarana dan infrastruktur. Selain di bidang ekonomi, kerugian banjir juga menyasar sarana dan infrastruktur. Pada Selasa lalu, 2 perusahaan telekomunikasi, Telkomsel dan XL Axiata, harus mengandalkan pasokan energi cadangan untuk kelangsungan operasional menara base transceiver stasiun BTS. Pasalnya, terjadi pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi yang terdampak banjir. Di sektor sarana transportasi, seperti yang diberitakan oleh CNNI Indonesia,
detik.com, hujan melumpuhkan 5 koridor Transjakarta sebanyak 2 diantaranya Tangerang dan mengakibatkan banyak pengalihan rute. Yang ketiga, kesehatan. Banjir juga mendatangkan banyak potensi penyakit. Laman di Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dari Kementerian Lingkungan Hidup memaparkan banjir adalah momen di mana serangga penyebar penyakit marak bereproduksi dengan kondisi seperti ini. Kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak sampai pada titik endemik. Sementara kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Selanjutnya, dampak banjir. Yang pertama, puluhan ribuan pengungsi. Belasan meninggal. Berbagai upaya evakuasi dilakukan BNPB, SAR, seluruh pemerintahan provinsi, Pemprov, dan pemerintahan kota, Pemkot. Uluran bantuan juga datang dari warga dan berbagai pihak lain. Di Tangerang, Pemkot menyediakan 22 posko kesehatan dengan 176 tenaga medis siaga untuk membantu pengungsi. Sedangkan di Jakarta terdapat ratusan titik pengungsian. Data terbaru Rabu malam mencatat setidaknya ada 31.232 warga mengungsi. 1.515 pengungsi tersebar di 23 posko di Jakarta Utara. Sedangkan di Jakarta Barat terdapat 10.686 orang menempati 97 titik di posko. Di antara kawasan ibu kota lain, jumlah pengungsi terbanyak berasal dari Jakarta Timur dengan total 13.516 orang yang tersebar di 99 titik. Sementara pengungsi paling sedikit berasal dari Jakarta Selatan, 5.305 orang yang tersebar di 48 lokasi. Yang kedua yaitu kendala listrik dan transportasi. Tak hanya pasokan listrik, transportasi umum juga terkendala akibat banjir. Sejumlah rute Transjakarta belum bisa beroperasi. Salah satunya adalah koridor Harmoni Kalideres, lantaran masih adanya genangan tinggi di sekitar Jembatan Baru dan di Spenda. Di beberapa titik rute layanan Transjakarta juga diperpendek, seperti rute Kampung Melayu Ancol. Pelayanan dipendek dari Kampung Melayu sampai dengan halte Senen. Kemudian untuk koridor Harmoni Lebak Bulus, layanan diperpendek dari Lebak Bulus sampai dengan halte Asyidikyah saja. Sekian pidato dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin dan guru pembimbing saya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.